orangnya kayak gini nggak mas? Gue dikasih 2 foto. Nah bener nih, gue ngeliat 2 di atas. Lu dikasih bukti autentik berupa foto? Foto yang sama, gue ngeliat jelas mukanya tuh. Di situ gue langsung. Dan dia menceritakan bahwa saja pendaki itu meninggal 3 tahun yang lalu. Bang Mangi juga hampir nyaris masuk ke desa Rau, desa yang fenomenal banget ya. Yang benar-benar yang katanya desa gaib lah. Desa gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Apa ini lo? Dia ngapa emang? Channel gue nih. Iya, Oke teman-teman plus Jembatan Hitam di rumah, di samping gue ini sekarang udah ada narasumber yang mengklaim diri sebagai cowok tergemoy di muka bumi. Pasti kalian udah banyak tahu kan? Eho John. Langsung aja gue sapa Bang Mange. Halo bang, apa kabar bang? Alhamdulillah. Baik, ya. Lapar. Kenalin juga bang ya, nah buat teman-teman kita ucapin. Kenalin juga Kenalin buat apa teman-teman ini? di rumah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau misalnya punya salah-salah kata ya bang yang nggak bisa diucap apa bagaimana gitu kan? Betul banget. Karena ya manusia tempatnya salah ya bang. Ya? Bener bang. Oke, teman-teman plus Jembatan Hitam. Di sini gue udah kedatangan Bang Mange, dan Bang Mange ini mempunyai pengalaman mistis yang bakal diceritain sama teman-teman pelintas Jembatan Hitam di rumah. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video gue biar gue lebih semangat untuk ngebangun konten ini. Bang Mange. Oke bang. Oke, pakai baju baru nih Bang Mange. Baju baru dong. Iya, baju lebaran bukan nih? Bukan. Pasar setan. Pasar setan. Sablonannya keren sih itu bang. Coba boleh dicek dulu. Gigit orangnya. Gigit. Keren sih bang orangnya. Iya, gue baru mau launching ini John. Oh lo produksi massal? Produksi massal nanti. Dalam waktu dekat-dekat ini lah gue bakal produksi massal. Jadi buat teman-teman yang mau pesen bisa dong? Bisa langsung lewat DM Instagram besok pagi aja. Bisa pagi ya. Harganya bang? Harganya nanti di DM aja. Di kisi-kisi. Ya enggak, ya murah lah Gue buat. pesen satu yang L ya. Sip. Bener nih. Nah, tak gue catat. Oke nih. Buat teman-teman plus Jembatan Hitam yang pengen pakai baju pasar setan dari besok pagi, bisa langsung kontak Bang Mangi di Instagramnya besok pagi channel. Oke. Bang, lu mau cerita pengalaman mistis di mana nih bang? Gue mau menceritakan pengalaman pendakian gue di Gunung Slamet bang. Pada tahun 2012. 2016 sorry. 2016? Iya. Gunung Slamet tahun 2016. Berapa orang bang? Gue berangkat dari Jakarta 4 orang. 4 orang. Boleh dikasih tahu nggak bang? Kisah sedikitnya nih bang. Sedikitnya aja gue mengalami yang dalam artian gue melakukan pendakian itu kan awalnya kan 2 hari 1 malam ya. Karena ada trouble mungkin gue badai mungkin ya. Jadi gue nambah jadi 2 malam 3 hari. Dan di situ gue mengalami banyak banget gangguan hal gaib di Gunung Slamet. Yang lebih fatalnya lagi, gue sempet ketemu. Udah jangan dulu. Oh, udah. Biar teman-teman di rumah penasaran pengen tahu kisahnya lebih lanjut dari Bang Mange. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Sorry bang. Aduh udah nih. Iya sorry. Nah dan apa sih? Halo semuanya teman-teman pendengar setia Jembatan Hitam ya betul. Dan thank you banget nih Bang John udah mau ngizinin gue buat berbagi pengalaman pendakian gue di sini nih. Thank you banget nih. Gue bakal menceritakan pengalaman pendakian gue ketika ke Gunung Slamet pada tahun 2016 bang. Lebih tepatnya itu tahun itu di bulan Maret di pertengahan tanggal ya. Di situ gue melakukan pendakian gue bersama 3 orang teman gue. Ya gue sebutin aja ya. Gue sendiri, Nardi, si bos, Dra, sama 1 orang perempuan yaitu Dian namanya. Nah, gue setelah tahu ini, pas gue setelah turun ya, ternyata Dian ini adalah salah satu manusia yang dikasih kelebihan. Bisa melihat dan bisa merasakan makhluk yang tak kasat mata. Bisa kita sebut indigo atau indihome ya. Setelah pendakian gue dari base camp gue ya, base camp anak-anak dulu kan. Gue kalau naik kan paling bertiga, berdua gitu bang, gak pernah ramean bang. Ya sama mereka orang ada tuh, sama Indra sama Nardi juga. Jadi pendakian gue itu gue start dari rumah gue ya, Bintaro, menuju ke terminal yang ada di daerah Tangerang Selatan. Lebih tepatnya di Pasar Lembang.
gue naik bis apa bus sih? Bus ya. Bus bukan Prima Jasa, bus Sinar Jaya. Itu berangkat dari sana itu jam 5 sore Bang. Dan singkat cerita, melalui perjalanan ya masuk tol keluar tol ya kan gitu kan, nggak terjadi apa-apa hingga gue sampai tepat di jam 3 subuh di Terminal Purwokerto. Di Terminal Purwokerto ini yang gue rasain sepi banget pada malam itu ya. Sepi, mungkin hari biasa ya, orang pada beristirahat untuk bekerja kan esok harinya. Dari terminal itu nggak jauh dari terminal ada pasar lah Bang. Jadi gue melipir ke pasar dulu, sekalian gue buat tambahin nih logistik gue apa yang kurang, gue belanja di situ, dan sekaligus gue mulai menggali literasi nih. Gimana akses dari terminal itu menuju ke base camp. Dan ternyata dari penjual ini mengiyakan nih, bahwa saja nanti jalannya bareng saya aja Mas, katanya gitu. Karena dia juga pengen ngambil bahan panennya lah di daerah Bambangan itu Bang. Singkat cerita, gue naik mobil losbek tuh, jalan, dan ternyata di tengah perjalanan itu gue kena hujan Bang. Gue inget banget tuh kena hujan, subuh kena hujan, naik losbek gitu yang gak ada atapnya, ya gimana sih? Hujanan Bang ya? Kehujanan, dan di situ gue lebih mementingin apa yang ada di dalam carrier gue. Karena kan peralatan pendakian gue ada di sini semua, gue upayain supaya nggak basah gitu. Jadi jadi gue buka jaket, dan jaketnya itu gue selimutin di carrier gue tutupin, dan sama flashlight sempat gue keluarin dan gue buka. Dan akhirnya alhamdulillah aman nih carrier gue, nggak basah. Ada pas gue sampai di base camp itu sekitar 5:30 pagi lah. 5:30 pagi gue sampai base camp, dan gue berkemas untuk mandi kan karena kena hujan. Gue sarapan, dah pas gue keluar sarapan ini di depan base camp itu ada warung makan Bang. Di depan base camp Bambangan nih ada warung makan, dan situ gue ketemu sama 2 orang pendaki asal Bekasi. Namanya itu seingat gue ya, itu Arya sama Sastra. Gue nyebutnya Om Jo. Ya, Om Jo ini yang jangkung, yang tinggi lah ya. Nanti ada fotonya Bang. Yang satu lagi gue nyebutnya kayak, gue lupa namanya tuh, tapi orangnya kocak sih pas saat itu. Nah gue mulai ngobrol tuh di situ. Lu mau naik jam berapa Bang? Katanya gitu kan. Mungkin agak siangan kali Bang, gue istirahat dulu karena kan gue belum tidur semalaman. Oke gitu, ya udah akhirnya dia jalan duluan tuh dia. Ya udah gue jalan Bang. Nah dia jalan duluan, itu sekitar 6:30 lah. Gue balik lagi ke base camp, habis sarapan gue packing ulang kan perbekalan gue. Gue sempet agak tidur senderan lah sebentar. Tidur nyender gitu, hingga gue kepulusan Bang. Dan di situ gue ngimpi kayak sadar gitu. Dalam artian ngimpi kayak sadar pas gue bangun gitu, dan ternyata apa yang gue mimpi ini bakal terjadi di pendakian gue. Jadi sebelum pendakian ini gue udah agak dimimpin sedikit lah, dan di mimpi itu gue ketemu sama 2 orang pendaki. Pos Samyang Jampang apa kalau nggak salah namanya itu ya, dari batas vegetasi ke atas sudah pengen ke puncak. Nah situ gue ketemu 2 orang pendaki. Selebihnya gue karena kebangun ya mungkin, jadi ya cuma segitu aja mimpinya. Gue sempat ngobrol sebentar doang, cuma say hello aja gitu. Nah, gue kebangun, udah jam berapa nih? Gue bilang, itu udah jam 8:30 lah. Jam 8:30 udah pengen jam 10. Nah kata si Indra ini, ayo jalan, kita packing gitu. Gue packing ulang, dan gue mengurusi Maxi, dan akhirnya gue start di jam 11 siang. Mulai pendakian tuh jam 11 siang. Perjalanan dari base camp ke pos 1 itu nggak ada terjadi apa-apa Bang. Cuma sebelum gue sampai pos 1 ini sekitar jam 11:30, ingat gue. Mungkin pos bayangan pos 1 mungkin ya. Jadi nggak jauh dari situ, mungkin jarak 1 kilo atau 2 kilo ya lagi itu udah pos 1 tuh. Jadi gue belum sampai pos 1, dan situ tiba-tiba yang tadinya cerah Bang, itu seketika ber aja. Hujan, nggak ada permisi, nggak ada punten kulunuhun gitu, nggak ada. Langsung deres gitu. Dan untungnya pas gue lagi stay di situ, di sebelah kiri gue ada kayak gubuk-gubukan. Mungkin itu warung ya mungkin ya, warung warga. Kalau weekend itu kan kalau weekend itu kan setiap pos itu kan banyak warung tuh, banyak ruang jajan. Nah kebetulan gue lagi naik hari weekday, tepat di hari Rabu. Jadi di situ nggak ada yang dagang, sepi. Gue sempat stay di situ karena hujan. Gue pengen menghangatkan tubuh ya, udah ngopi aja dulu kita. Pas gue mau ngeluarin kompor, gue ngeluarin nesting dan peralatan buat ngopi lah gitu.
Pas dinyalain itu, kompornya yang gue bawa nggak nyala bang. Itu trouble pertama. Dan gue dari dulu itu kalau naik gunung pasti selalu bawa kompor 2. Dalam artian kalau kompor gue yang satu nggak bisa, jadi gue bisa makin satu lagi. Dan pas gue nyalain yang kompor satu lagi, itu nggak bisa juga bang. 2 kompor yang gue bawa nggak bisa dinyalain. Padahal kan kalau misalnya kita cetek gitu nggak nyala, kita bisa pancing tuh pakai korek ya, tapi nggak nyala, nggak ada pematik gitunya. Saat deras-deras kayak gitu, gue rundingan berempat nih, ini harus turun nih ke bawah nih, mumpung belum terlalu jauh jalan. Jadi akhirnya Nardi sama Indra ini memutuskan buat turun lagi buat nyewa kompor di base camp. Gue stay di situ sama si Dian. Di sini gue baru tahu nih, baru tahu sih. Jadi si Dian ini kayak ini bang, apa sih? Bang itu ada orang ya sih ya. Nah gue tegesin nggak ada orang. Dan itu baru gue mulai curiga nih, wah ini orang bisa ngeliat kali ya. Tapi dia belum akuin kalau dia bisa ngeliat kayak gitu. Dari sudut ya kira 5 meter lah, itu ada orang yang jalan. Tapi gue nggak ngeliat. Toh kalau dipikir pakai logika, hujan deras kayak gitu ngapain dia lalu kayak gitu bang. Di situ gue langsung nenangin dia, udah lu nggak usah ngomong kayak gitu, biasa aja udah. Jadi iya adanya. Nah sambil nunggu gue sambil ngobrol-ngobrol tuh hingga di jam 2 siang itu si Indra sama Nardini naik ke atas. Dia langsung raut mukanya tuh kayak aneh bang. Nyusahin. Katanya gitu, pokoknya gerutu lah ya. Gerutu dalam artian di sini kan kalau gue sama mereka udah biasa gitu kan. Ngapa lu marah-marah aja? Gara-gara kompor gue jadi turun lagi. Itu situasi hujan deras, belum berhenti hujan. Nah dia datang lagi bawa kompor, nah gue ngopi lah situ. Ya biasa ngopi, ngerokok kan, sambil nungguin hujan agak reda sedikit nih. Hujan sedikit reda itu sekitar jam 4 lewat kalau nggak salah deh. Siang deh, sore. Nah gue melanjutkan perjalanan walaupun hujan itu masih rintik-rintik gitu, gue tetap jalan, gue pakai jas hujan bang. Sampai gue di pos 1 dan gue ketemu sama 2 orang ini nih, yang 2 orang pendaki asal Bekasi ini. Lah lu bang, gue kata begitu, gue kira lu udah capek puncak kalau jalan dari tadi pagi, gue bilang. Kok aku hujan aja bang, katanya gitu. Mager gue jalannya. Ya udah kita jalan bareng aja ya. Yaudah iya, akhirnya dari pos 1 itu menuju ke pos 2 gue jalan bareng bang. Pas gue pengen melanjutin perjalanan lagi itu dari pos 1 dan ternyata hujan lagi bang. Jadi gue stay di situ. Hujan lagi sampai mungkin petang itu maghrib ya. Gue ngeliat di jam tangan gue, wah udah maghrib nih. Nah, akhirnya menurut gue ya gue tuakan lah di situ kan, karena dia lebih banyak pengalaman dari gue. Nanti kita jalan abis maghrib aja bang, kata si Arya kayak gini. Oke, gue bilang. Jalan ambil maghrib, singkat cerita abis maghrib itu. Nah gue jalan nih bang dari pos 1 ke pos 2. Niat gue kan pengen ngecamp di pos 5 nih. Tapi karena waktu yang udah malam ya, dan kita nggak bagus juga kan buat ngelakuin pendakian malam itu kan nggak direkomendasiin lah ya. Walaupun orang itu udah berpengalaman, tapi kalau bisa hindari lah trek malam. Singkat cerita di jam 8:30 atau jam 8 itu gue sampai di pos 2. Akhirnya karena di pos 2 ada lahan yang lumayan lah buat buka tenda, space buat buka tenda ya 4 atau 5 tenda gitu yang muat. Akhirnya gue mutusin buat ngecamp di pos 2 bang. Jarak dari tenda gue sama tenda si Om Arya ini sama si Om Jo ini itu agak jauh, sekitar 10 meter. Jadi dia agak di atas dan gue lagi di bawah. Nah di sini yang gue aneh bang, si Dian ini ngelihat kalau si Arya sama si Om Jo ini bertiga. Padahal dia cuma berdua. Tapi si Dian ini ngeliat 3 orang. Dan itu gue tahu ternyata dari pos 1 si Dian udah ngelihat dia bertiga. Padahal dia cuma berdua. Dan ya gue ngelihat dengan mata kepala gue ya dia berdua gitu. Tapi si Dian ini 3. Dan begitu pun sebaliknya. Si rombongan si Om Jo ini ngelihat gue itu berlima. Padahal gue cuma berempat ya kan, gue Nardi, Indra sama Dian. Nah saling tatap-tatapan lah tuh dari kejauhan. Kok ada 5, kok ada 3 gitu. Nah di situ gue nggak pedulin lagi. Gue masak, gue ya tau lah bang ritual di malam di gunung kayak gimana kan, ngobrol-ngobrol gitu kan.
Singkat cerita gue tidur. Dan ya baru beberapa jam mungkin gue tidur, gue dibangunin sama Jotem sama Indra. Anterin si Dian kencing lo, katanya. Lah, lu kok nyuruh gua? Dia kan cewek lu, gue bilang gitu kan. Itu inian lu kan. Ya udah anterin sono, gue males. Enggak, gue nggak mau, gue bilang. Udah lu besok anterin. Ya udah berdua yuk. Gitu. Akhirnya gue berdua bang anterin. Ya bukan nganterin, ngeliatin dia kencing gue ngeliat gitu, enggak. Nungguin lah ya. Agak jauh sedikit lah, mungkin jarak pandang kita bisa ngeliat dia, bisa ngejagain dia. Nah, ternyata saya selesai ya ritual kencing itu kan, dia langsung kayak cepet-cepet pakai celana gitu bang. Cepet-cepet pakai celana. Panik gitu ya? Kayak panik dan langsung mungkin setengah lari ngampirin gue dengan muka yang panik kayak gitu, kayak ketakutan gitu. Di situ gue udah paham nih, udah tahu apa yang mungkin ada sesuatu yang dia lihat, tapi gue mencoba menenangkan diri di situ. Oh yaudah, akhirnya kita masuk tenda nih. Dan di situ gue nggak pertanyakan tuh akan hal yang tadi dia lihat itu. Ya. Cerita gue balik cerat lagi di malam itu, mungkin gue kayak ngerasa rame bang di sekitar gue. Padahal gue cuma 2 tenda doang sama yang orang Bekasi ini. Tapi gue ngerasa itu kayak ya Rio, kayak suasana surken lah gitu. Ramean gitu kan. Padahal gue cuma berdua tapi kayak rame Rio gitu aja. Nah gue masa bodohin, emang tempat dia di situ kan. Gue pikir ya udahlah, gue masa bodohin. Yang penting gue Bismillah, gue nggak ganggu dia. Dan gue pun berharap dia juga nggak ganggu gue. Tidurlah gue dengan keadaan yang rame kayak gitu. Gue tidur, singkat cerita pagi lah bang. Pagi ini gue melanjutkan perjalanan nih. Gue ngomong sama si Om Jo ini, bang gimana nih mau ngelakuin jam berapa? Ntar aja siangan dikit katanya. Oh ya udah. Ya biasa di situ ya suasana pagi mungkin ya, masih ya suara-suara tongger atau mungkin bang, tongger tau nggak lu? Gitu ya. Gitu kayak diskosing gitu kan. Itu udah pokoknya alami banget lah. Di jam 10 pagi itu di jam 10 siang ya, kalau jam 10 siang apa pagi sih? Pagi ya, pagi menjelang siang ya. Nah, gue berangkat lah tuh dari pos 2 untuk menuju ke pos 5 nih, tempat ke camp gue yang kedua. Apa yang dibilang katanya, lu kalau misalnya naik gunung selamat via Bambangan ya, ketika lu lewatin pos 4 Samaran tuh, itu bakalan ya lu kudu permisi lah, kata teman-teman gua gitu kan ngomong. Lu harus ada ini lah, ada izinnya jadi gimana sih? Ya gue pikir yang nggak ada yang serem sih bang di pos Samaran itu. Justru yang gua alami hawanya beda itu di pos 3. Di pos 3 itu gua ngerasa kayaknya kayak gimana ya? Kayak agak-agak lembab gitu kan. Mungkin mungkin di sini nih ininya. Cuma pas gue jalan ke pos 5 ke pos 4 Samaran itu ya nggak terjadi apa-apa. Ya gue cuma ngeliat cuma 2 pohon ngedempentang doang kan, pohon gede 2 itu kita kayak gapura gitu masuk. Ya, gue jalan aja terus. Nah di jam 4 sore gue sampai di pos 5. Di situ udah banyak banget pendaki bang, dan ternyata pendaki di dalam kan ada kayak bedeng-bedeng tuh di pos 5 itu. Itu bocah Ciputat, bocah-bocah ini semua lah tuh. Bocah-bocah apa sih? Mapala-mapala UIN itu kan. Anjir ini orang gila semua gua kata nih. Ya untungnya gua ketemu sama mereka orang, jadi gua nggak iseng kan. Gua buka tenda lagi di situ. Ada yang menarik menurut gua nih. Saat itu gua dapet jatah ngambil air. Nah di pos 5 itu kan mata air kan agak turun ke bawah. Nah, gua turun ke bawah ngambil air. Nah si bos ini, si Indra ini sama Nardi ngedirin tenda. Gua ngambil air turun ke bawah. Di situ gue ditemenin sama bocah Ciputat juga, dan kebetulan dia juga pengen ngambil air. Gue jalan berdua turun ke bawah. Yang gue rasa ya di mata air itu nggak banget deh bang. Pas gue turun begitu, jelang aja langsung kayak bulu kuduk gue itu kayak seret gitu langsung. Ada apaan nih gue pikir. Wah, dan ternyata nggak jauh di depan gue itu ada orang yang lagi ngambil air juga bang. Lagi ngedengin air gini. Gue sambil nungguin yang teman gue bocah Ciputat itu turun, kan gue sempet ngeliat gini, nah gue ke depan gini udah nggak ada orangnya bang. Tadi kayaknya ada orang deh ambil air, tapi gue ya beberapa detik gue cuma nengok ke belakang dan ke depan udah nggak ada orang.
Kalau mau kabur kemana bang? Logika aja. Sosoknya cewek cowok. Cowok dari belakang bang. Bajunya itu merah kalau nggak salah. Iya bajunya itu merah. Dia pakai kayak topi rimba gitu. Istilahnya bang. Iya logika aja bang. Di pos 5 itu kan kesana itu udah nggak ada mentok gitu maksudnya. Udah mentok nggak bisa kemana lagi. Masa dia mau turun ke bawah kan jurang. Pasti dia ke atas lagi kalau emang ada rombongannya. Dan itu pun cuma sekilas. Ya, jarak 3 detik 2 detik lah. Gue nengok begini, gue nengok lagi udah nggak ada. Nah, terus dari belakang ini dia ngomong, ngapa bang? Nggak apa-apa, gue bilang gitu kan. Jadi dia ngambil. Ada keanehan lagi bang pas gue ngambil air. Kan yang ngambil air pertama itu yang bocah Ciputat ini. Dia ngambil air, dia udah selesai, dia agak naik ke atas dan gue tuh gantian. Dia kan kayak kocoran gini bang. Kocoran tapi nggak terlalu gede. Di sini yang menurut gue aneh, dengan apa sih tempat yang agak pengap gitu kan, nggak ada sirkulasi udara, nggak ada angin lewat. Ini yang aneh ini pas gue ngadangin air gini, ini tuh gerak kocoran airnya, kayak kepindah kayak ketip angin. Gue kesini ngikutin air gitu, dan air tiba-tiba kemari, ya gue ikutin dong. Sampai 3 kali berturut-turut kayak gitu. Pikiran gue kalau emangnya ketiup angin, nggak mungkin kayak gini dong. Kayak di maju mundur gitu. Fix ini bukan tempat biasa gue bilang. Itu air gue nggak penuh, cuma setengah. Gue langsung ke atas balik, ayo bang naik lagi. Gue bilang, air lu belum penuh, airnya kering, gue bilang aja gitu. Wah gila kali lu air kering, dan namanya orang gila ya kan tuh. Udah percaya aja udah. Nah masa sih iya, ya kering dong gue bilang gitu. Ya udah akhirnya gue naik ke atas lagi, dan di sana gue domelin sama Indra sama Nardi. Lo gue suruh ngambil air aja begini. Ya gimana ya, gue di situ nggak mau cerita bang tentang apa yang gue alami di bawah itu. Udah lu ambil lah, biar gue yang masak, gue bilang gitu. Dengan nada yang gerutu gitu ya kan, dia udah sini gue ngambil, dia ke bawah dan gue masak. Malam itu nggak terjadi apa-apa sih, singkat cerita sore dan malam itu nggak terjadi apa-apa bang. Di situ gue ngeliat kayak wah, baru di ketinggian segini aja bintangnya udah banyak banget bang. Apalagi kalau kita agak naik ke atas buat ngecamp ya kan, di Samyang Jampang kalau nggak salah ya, itu ya bisa ngecamp juga kan di pos 7 itu kan kalau nggak salah. Itu pasti lebih bagus lagi. Dan gue pikir, setahu gue kalau memang paginya itu hujan dan malamnya pasti cerah. Dan besok paginya bakalan cerah juga, dan ternyata bener bang. Itu di tahun-tahun segitu gue masih ngejar sunrise, apa sih kalau matahari terbit, sunrise ya. Sunrise, nulis nama gitu kan, difotoin gitu, titip salam dari ini teh kucing gitu, pas turun pisah yang putus. Banyak tuh yang kayak gitu. Tapi gue nggak kayak gitu. Nah singkat cerita di jam 3:30 itu gue mulai summit tuh bang. Udara di pos 5 pada saat itu dingin, mungkin minus ya. Ya karena kita apa sih masih gila akan, gue harus ngelihat nih sunrise, ngeliat matahari terbit dari gunung, dari ketinggian itu gimana sih rasanya. Masih penasaran lah. Gue jalan atau 3:30 jalan, nggak jauh gue pas ngelewatin kan, dia arahnya itu kan di samping apa sih kayak bukan pondok kan sih, kayak bedeng seng-seng gitu kan, itu kan jalan buruk ke atas. Nah di situ gua ngelihat kayak ada orang lagi kayak begini nih, Ruko. iya kayak ruku gitu. Gua nggak tahu ruku apa nggak tahu emang bongkok ya. Jadi gua ngeliat tuh jadi agak ya di jam segitu bang, pencahayaan kan kurang juga. Iya benar. Gue tegasin ini kayak orang bongkok apalagi ruku sih. Nah, gue nyenggol si Indra ya, apaan orang itu lagi sholat lah, ngapain sholat di kebun, udah biarin baik. Gue pas bodohin lah. Yaudah gue jalan lagi ke atas. Singkat cerita gue sampai ngelewatin batas vegetasi itu kan sih, dan ke atas itu udah ngemplong tuh, udah kelihatan wah ada puncak selamat loh. Di pos 7 itu jam 6 kurang bang. Itu kan pas gue ngeliat, subhanallah, gokil banget sih, keren banget ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari itu terbit pelan-pelan, ya ke kuning itu kan yang atas. Wah keren banget sih. Itu pertama kalinya gue ngeliat sunrise di atas gunung. Selama ini gue naik nggak pernah gue kayak gitu, nggak pernah gue mau subuh jalan, ayo muncak subuh gitu buat ngejar gaya gitu, nggak, baru kali itu. Keren banget bang. Nggak lama setelah itu gue langsung ngejalanin perjalanan lagi nih dari pos 7. Ya itu udah mulai batas vegetasi, udah kelihatan tuh puncak.
Posisi saat itu Indra di depan, si Dian, Ardi, dan gue paling belakang. Kebetulan gue bawa daypack gue itu ukuran 35 apa 45 gue lupa tuh. Gue sempat bawa air dan sempat bawa kopi juga kan, bawa kompor, bawa peralatan masak lah. Gue di paling belakang. Jaraknya itu mungkin kalau kita jalan jeda sama si Indra sama rombongan yang pertama ini kira-kira 20 menitan lah, agak jauh kan, agak jauh. Gue sempat ngeres dan gue ngeliat awan yang ya kayak awan dia di bawah gue gitu, gue lebih tinggi di atas awan. Wah, keren sih. Tiba-tiba ada kayak suara langkah kaki turun. Tak kedengeran dong kan. Apa sih, batas vegetasi itu udah kayak batu-batu kerikil gitu, kayak pasir-pasir, kayak ngerosot, kayak suara-suara batu, suara-suara batu keinjak jatuh lah gitu, yang batu kecil-kecil lah. Wah, kayak ada orang nih. Iya, ada orang emang benar. Nah pas dia turun, nih gue lagi sandal memang di batu yang lumayan gede lah, mungkin gue agak buat sender kayak gini. Dia turun, gue tanpa ngeliat dia langsung ngomong, "Mas, saya boleh minta airnya enggak? Saya kehabisan air. Kalau saya sampai turun nggak bakal kebagian air saya," katanya begitu. Pokoknya dia ngomong kayak gitu. Gue agak nengok gini, "Iya mas, kenapa? Boleh minta airnya enggak?" "Oh boleh nih, gue bawa 2 kiri kanan yang ukuran segini." Ukuran berapa sih itu yang ukuran segini? 1 liter setengah ya. "Oh iya mas, boleh." Nah, gue kasih dong botol gue. "Ini mas, gue kasih gitu." Gue bilang sama 2 orang ini, "Tukar botol aja," gue bilang. "Tukar botol aja." Nah, air gue kasih dia dan botol dia gue masukin lagi kemari bang. Pas gue naruh di samping keril gitu, gue nengok lagi, itu udah nggak ada orang. Seingat gue perawakannya itu ya 2 orang pendaki, yang satu pakai flanel warna biru, yang satu lagi pakai kaos warna merah. Dan yang pakai kaos warna merah ini dia pakai topi rimba. Iya. Gua kaget, lah orang tadi mana ya? Botol masih ada bang sama gua, samping gua. Gua diri kan, gua ngeliat kiri kanan gitu kan. Kalau emang dia turun pasti ada dong lewat depan gua. Kalau emang dia naik pasti ada dong lagi naik. Saat itu juga gua langsung lepas tas gua lari ke atas buat ngejar anak-anak yang udah sampai puncak duluan. Dari atas ternyata si Jotem ini, si Nardi sama Indra ini merhatiin gue yang ada di bawah. Pas gue sampai atas, "Lu ngapain?" katanya. Gue masih ngos-ngosan kan tuh, udah minum dulu. Nah, gue di situ di puncak ketemu anak Cengkareng juga bang. "Minum dulu nih bang, lu tadi ngobrol sama siapa?" katanya gitu. Nah, ternyata bocah Cengkareng ini kan ngelihat gue lagi ngobrol sama 2 orang itu. "Minum dulu nih bang," katanya, "tenangin dulu." Pas gue minum, wah arak anjing. Goblok di bocah gue. Gue lagi ketakutan begitu dikasih gituan. Gue lepain langsung. "Wah gila lu bang, apa nih? Biar enak bang," katanya begitu, biar bisa lupain. "Wah gila lu," gue kata. Gue minta air putih, gue minum, gue tenangin diri. Nah gue cerita di situ. Salahnya gue, langsung gue ceritain di situ. Di puncak itu kalau nggak salah ada 8 sama 9 orang, sampai 9 orang itu. Termasuk 2 yang anak Bekasi ini. Cerita, "Lu ngapain bang?" "Gue ngeliat orang bang, hilang tapi minta air sama gue. Ini air botolnya masih ada sama gue, kosong botolnya." Botolnya itu botol aqua tapi yang model lama bang. Udah nggak ada apa sih, Nggak ada label mereknya yang udah nggak ada ya. Wah makanya mas tadi gue juga bingung itu orang 2 kemana, kata yang bercengkareng itu. "Tapi lu keren juga sih," katanya, "dari bawah memang lari." Itu ya tahu bang, selamat. Vegetasinya kan tinggi banget tuh. Ya itu gue lari dari mungkin dari pos 9 lah, gue lari ke atas. Saking paniknya itu bang. Saking paniknya bang. Nah, terus tas lu mana? Di bawah tinggal. "Tas lu tinggal tapi botol lu bawa, gimana ceritanya?" "Ya biar bukti, gue buat cerita," gue bilang gitu. "Bego lu emang." "Itu kompor, kopi, makanan di situ semua, kita makan pakai apa nih?" kata si Indra gitu. "Ntar turun kita bareng situ lagi," gue bilang gitu kan. "Bareng-bareng yuk turun yuk." Di puncak itu gue nggak lama, 20 menitan ada, nggak sampai lebih dari 30 menit. Cuacanya itu cerah banget bang. Pada hari itu ya gue naik itu cerah banget.
itu kelihatan Gunung Sumbing kelihatan. Ya udah tuh akhirnya gue karena panik mungkin ya, jadi gue berdelapan orang itu gue turun kayak pegangan tangan gitu bang, kayak orang baru pacaran gimana sih, pegangan tangan turun, dipegangin aja turun gitu Mesra kan. deh ya. Mesra. Padahal gue saat itu emang benar-benar ketakutan Bang. Panik. Semua orang itu pada takutan. Gue jalan turun, singkat cerita nggak terjadi apa-apa tuh pas gue turun, tapi gue sempet ngambil tas gue juga. Terus gue turun lagi dan gue sampai di pos 5 itu sekitar Johor lah, siang, Tengari Bentet sih kalau nggak salah. Nah di situ gue ngomong sama Indra ini, jangan lama-lama deh, kita turun aja bukan deh. Gue bilang, ya ntar dulu, santai dulu kata gitu. Enggak, perasaan gue nggak enak banget nih gue bilang. Jadi kita makan dulu. Ya, gue masak dulu di situ dan gue selesai makan. Gue ngomong sama si Om Jo sama si Arya ini, bang mau turun bareng lagi nggak? Ayo kita bareng lagi turun katanya. Tapi nanti aja nih habis asar turunnya. Ya pikir gue, mau malam lagi kayaknya ini. Ya udah dah, gue pikir kan tadi itu dia kan yang gue tuain ya, dia yang lebih berpengalaman. Oke, gue percaya sama dia, bakalan aman lah turun gitu. Nggak cerita setelah asar ini gue turun dan turun ya nggak terjadi apa-apa. Hingga singkat cerita gue di pos 2 itu ketemu maghrib. Di pos 2 itu gue ketemu maghrib, ya berhenti dulu kan, walaupun gue nggak sholat pada saat itu, cuma buat menghormati aja. Salah juga sih. Salah ya. Iya. Nggak cerita gue sampai pos 2 nih bang, gue lewatinnya karena kan perjalanan turun gue itu nggak dari pos 5, 4 ke 3 itu nggak terjadi apa-apa, yang dimana katanya konon ya pos Samarandu itu serem, tapi menurut gue ya biasa aja. Malah gue lebih takut ketika gue ngelewatin pos 3, jujur aja. Pos 3 itu hawanya beda banget. Nah singkat cerita sampailah maghrib nih, pas banget maghrib, karena di awal gue mau turun itu gue sempat ngomong sama Indra sama yang lain, gue nggak mau sampai ketemu di pos 3 sampai maghrib ya. Pokoknya kita sampai pos 3 jangan sampai kena malam lah gitu. Kalau bisa bablas lewat pos 3 itu. Oke siap. Nah, ternyata benar, gue ya jam-jam mungkin udah pengen maghrib lah ya, jam setengah 6, jam 5 lah, jam 5an gitu. Gue lewatin pos 3, pas banget di pos 2 itu maghrib. Nah, gue break di situ dan keadaan saat itu lagi ramai bang. Dan gue baru tahu kalau hari itu hari Jumat. Gue kan naik dari hari Rabu, Kamis turun Jumat dong. Kan gue 2 malam di situ. Gue baru sadar, wah malam Jumat nih. Semalam itu. Dan hari ini hari Jumat. Gue bilang, wah yaudahlah gue jalan lagi. Di pos 2 ini Dian agak kayak gimana ya bang? Gue kan lagi break tuh, kayak ya duduk gitu kan di pinggiran jalur gitu kan. Dia agak kayak gini bang, logat gestur tubuhnya itu kayak ngizinin ada yang orang mau lewat. Ya padahal saat itu nggak ada orang. Kan emang posisinya dia di tengah jalur nih. Ya mungkin dia ngerasa ada yang lewat dan dia agak geser gitu, agak begitu kepalanya. Wah. Dan situ gue mencoba, gue penasaran ya, gue nyenggol si Indra. Itu ngapa sih dia mah bisa ngeliat ego, ngapa orang ngomong dari awal, gue bilang gitu. Ya makanya dia tuh pas lagi kencing dia ngeliat itu katanya, ngeliat cewek cakep banget di pos 2 yang semalam itu di situ. Iya dia itu bego lu, makin ditunjuk itu dia ada lagi katanya. Keluar lagi bang ternyata cewek itu, dan situ gue ngeliat emang bener ada perempuan. Oh lu ngeliat pada saat itu? Gue ngeliat cantik banget bang. Ya kalau dibilang kuntilanak, bukan kuntilanak sih, pendaki loh. Pendaki perempuan, cakep. Ya gue langsung nunduk dong, karena gue nggak berani ngeliat natap langsung matanya. Pucat banget mukanya bang, tapi cantik. Ternyata pas itu si bos ngomong, si Indra ini ngomong, dan ternyata dia juga ngeliat. Tuh pas itu yang semalam dia lihat itu katanya. Si Dian kemarin itu pas lagi waktu habis kencing yang panik gitu mukanya, itu dia ngeliat dia. Itu orang kagak pindah mendadak kemarin, ya emang di situ tepatnya kata si Dian ya. Dian cerita sama si Indra, dan Indra menurut ceritanya ke gua. Dia stay di situ bang ternyata. Tukang dagang emang, gua gak tahu gitu kan, gue ledekin tukang dagang. Bukan bego kayak gitu, nggak tahu siapa itu. Oh tapi pada saat itu rombongan lu Gua ngeliat semua bang, gua, Om Jo, Arya, Ardi, Indra,
Dian ngeliat semua. Perwujudannya gimana bang? Memang kayak manusia atau gimana? Manusia layaknya pendaki bang, tapi perempuan. Kenapa gue bisa bilang perempuan? Karena rambutnya panjang. Kalau rambutnya panjang cowok, gue doang ini. Beda kalau itu. Rambutnya pendek poluan ya bang? Iya, itu panjang, cantik bang. Tapi mukanya pucat. Sekarang gini aja, berpikir pakai logika. Pada saat malam itu sempat ditegur sama si Mas deh, sempat ditegur sama si Arya sama si Om Jo ini. Kak mau kemana? Pokoknya diajak bincang lah. Tapi nggak ada sautan, nggak ada jawaban. Ya gue pikir ya udah itu mah bukan makhluk manusia, gue bilang gitu. Jadi bang turun lagi, gue bilang. Singkat cerita setelah kejadian itu ya menurut gue horornya emang horor sih dalam keadaan itu ya, tapi kan yang tempat gue bilang itu kan gue naik sama orang yang berpengalaman yang gue tuain lah di situ, jadi ya gue santai aja bang, nggak peduli mau dia ada apa juga, yang penting dia nggak ganggu gue. Gue jalan turun lagi nih sekitar jam 6:30 lah, 6:30 gue turun lagi sampai di pos 1 itu jam 8 lah. Nah di sini bang yang gue heran, yang gue aneh ya, rokok dulu boleh bang? Boleh. Surya Pro masuk. Masuk dong. Ya Surya Pro nih kosong nih. Surya Pro juga ya bang ya? Boleh. Padahal bukan sponsor nih, kali aja masuk gitu. Masuk. Gitu. Bang. Nah, gue sampai pos 1 jam 8 itu ya. Nah, di sini yang gue pikir nggak masuk logika dan nggak masuk akal. Nah, di sini bang, dari pos 1 mau turun ke base camp, itu gue tempuh kurang lebih 5 jam. Perjalanan turun ya, dari pos 1 ke base camp itu 5 jam, gue hitungin. Normalnya berapa bang? Normalnya itu cuma 2 jam, 1 jam setengah lah. Dari base camp ke pos 1 itu 1 jam setengah, paling lama 2 jam. Loh kok bisa ngeret kayak gini, pas gue turun udah ke base camp ya, kok bisa ngeret kayak gini. Dan ternyata gue sadar, ternyata gue diputer-puterin aja bang. Pas gue ngelewatin pos 1 itu, turun ke bawah kan, kurang lebih jam 8 turun ke bawah. Nah nggak jauh dari situ gue masih inget ada yang tempat gue kemarin neduh nih yang pas hujan itu. Oh ini tempatnya nih. Gue jalan lagi dan nggak jauh dari situ ada kayak persimpangan jalur gini bang. Iya. Nah yang di sebelah kiri ini nggak tahu disengaja atau nggak tahu faktor alam karena habis hujan ya, jadi kayak ada kayu yang ngilang X gini. Pokoknya kayak ya pohon yang lumayan gede segini lah, kayak gini. Tumbang apa gimana? Tumbang. Mungkin yang gue nggak tahu faktor alam atau faktor disengaja ya, gue nggak tahu. Jadi gue berpikir yang udah ada jalan aja dong. Ya pada saat itu gue dulu emang salahnya gue nggak memperhatikan ada pertigaan di situ. Pas waktu mau naik kemarin itu dan ternyata udah kita ambil kanan lah gue bang. Gue ambil kanan. Nah posisi di depan itu si Om Jo sama si Arya, Indra, gua, Indra, Dian, gua, Nardi di belakang gua. Jadi sweeper dia, jadi apa sih namanya itu, ranger ya kalau nggak salah. Sweeper ya. Jalan lurus. Nah, ntar dulu bang. Nah, yang rombongan depan ini berhenti. Nanti dulu katanya begitu. Dia sempat emosi bang. Lu gimana sih katanya? Gua suruh lu nyari jalur, lu malah kayak gini. Lu malah ngujukin jalur yang salah lah. Dalam hati gue ya pada saat itu ya. Ya kan ini yang milih jalur bukan rombongan gua, kan lu yang milih. Lu bilang ke kanan ya gue ikut aja ke kanan. Ya kan lu yang malahin, seharusnya dia dong. Cuma mungkin karena kecapean, karena medan juga agak becek, lembab gitu mungkin ya. Wajar aja sih kalau emosi kayak gitu pas lagi disorientasi jalur kayak gitu. Dan gue yakin banget bang saat itu titik koordinat gue bukan di situ. Itu jalur yang kemarin itu nggak gue lewatin. Gue kemarin itu nggak lewat jalur ini. Karena tandanya dari sepanjang jalur itu ada sungai kecil. Ya gue berpikir pakai logika aja ya.
yang namanya sungai, air mengalir otomatis ke bawah. Betul. Ya gue ikutin aja, gue nyusurin saat itu, dan ternyata mentok, nggak ada jalan lagi. Dan setelah gue tahu jauh-jauh hari ya, baru kemarin, dan ternyata ya gimana, lu nyebutin nggak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Ini nyambung sama Desa Rauh. Desa Rauh yang ada di Gunung Slamet. Rauh. Iya. Rauh. Tapi gue baru apa ibarat kata ya, baru mau, ini ibarat kata bang, ini desanya, dan gue baru melipir di pinggiran desanya itu. Di sebelah Rauh itu desa gaib yang ada di Gunung Slamet. Konon katanya gitu Konon bang. ya? Iya. Emang gue sempet ngerasain pas gue jalan turun itu kayak keriuhan, kayak ya kayak ke kampung lah bang, rame gitu di sebelah kanan gue. Dan padahal itu kalau kita lihat dari base camp itu bukan, itu udah tebingan bang, udah nggak ada akses buat ke situ lagi. Tapi pas malam itu gue ngeliat kayak keriuhan kampung kayak gitu, kayak ya lampu-lampu neon terang-terang gitu, lampu mungkin bukan lampu ya, kayak apa sih, kunang-kunang lentera mungkin. gitu apa gitu. Kayak lentera kunang-kunang gitu, pokoknya terang lah. Oh iya. Di situ gue sempat ngeres dan sempat ya cekcok lah sama ini ketua gue sama yang rombongan itu. Akhirnya udah nih bukan jalur, kita balik lagi, kita pukul mundur. Gue pukul mundur kembali ke titik awal, dan ternyata pas gue ngeliat jam di titik awal itu udah jam 1:30 bang. Anjir. 1:30 malam gue. Lah kayaknya kita baru jalan sebentar deh, gue bilang. Ya soalnya dari tempat gue ke itu emang nggak jauh. Tapi pas gue ngeliat jam itu 1:30. Seingat gue turun dari pos 1 itu jam 8. Loh kok sekarang udah jam 1? Berapa jam estimasinya? 4-5 jam. Akhirnya mungkin ini jalur nih. Gue terabas dari jalur yang sebelumnya di X pohon itu kan. Yeah. Gue lewat situ, gue turun, dan ternyata bener gitu jalurnya bang. Padahal gue turun kayak gitu, lah ini udah sampai persawahan warga. Iya. Ini udah sawah nih. Gue jalan lagi, wah lah ini bener jalannya yang kemarin gue alamin. Padahal kemarin gue nggak lewat situ. Tapi kenapa ditutup gitu ya? Nggak tahu, udah mungkin karena faktor alam sebelumnya. Mungkin. Apa sebelumnya itu hujan mungkin. Ya gitu, gue berpikir positif pada saat itu kayak gitu bang. Karena hujan, mungkin angin kenceng kan, jadi kayak gitu. Gue sampai di base camp itu ya 1:30 malam. Dan pas gue sampai base camp, gue coba buat ngobrol sama pihak base camp. Apa yang gue ceritain di atas itu, apa yang gue lihat, apa yang gue temuin pendaki yang 2 orang itu di atas. Mungkin pihak base camp tahu nih. Gue coba ngobrol, dan ternyata orangnya kayak gini nggak mas. Gue dikasih 2 foto. Nah bener yang ini. Gua ngeliat 2 di atas. Lu dikasih bukti otentik berupa foto? Foto yang sama, gua ngeliat jelas mukanya gitu. Cier. Di situ gua langsung, dan dia menceritakan bahwa saja pendaki itu meninggal 3 tahun yang lalu. Pas gua tahun 2016 ya. Iya. Sampai saat itu, sampai sekarang gua, sampai kemarin itu, sampai pas gua naik gunung itu belum diketemuin mayat. Anjir. Kayak hilang gitu aja. Cuma ya mungkin nggak ada ya mungkin dikip lah sama pihak-pihak sana, kan kita nggak tahu kan. Iya. Kan banyak banget cerita-cerita yang hilang di gunung, yang malah di gunung, yang dikip sama ranger itu sendiri kan. Ya gue berpikirnya ya gue sempet pengen nolongin sih bang, kalau emang itu bener yang belum pernah yang sampai saat itu belum ditemuin, gue pengen nolongin dia. Cuma ya gue kan nggak bisa caranya kayak gimana, gue nggak tahu. Itu akhirnya dia menceritakan ini tuh bahwa saja dia itu mahasiswa dari Jogja. Namanya ini, namanya nggak bisa gue sebutin. Karena ya menyangkut keluarga juga kan, kayak gitu. Dan di sini gue coba mendoakan aja nih, semoga 2 pendaki itu arwahnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala bang, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran nih. Betul. Itu gokil banget sih bang pendakian gue di tahun 2016 itu. Ya singkat cerita pas gue berkemas itu, gue cepet tukeran kontak bang gue sama si Om Jo ini. Dan ternyata pas gue tahu, Om Jo cerita ya pas rombongan gue itu berlima,
Dia ngomong pas sudah jauh setelah gua pendakian itu bang. Oh. Kacak setahun apa, ya setahunan lah. Gua sadar kalau lu itu berlima. Itu jauh dari setelah kejadian lu Setelah ngeliat sama kejadian mereka itu, ya? iya. Loh kok bisa sama bang? Gue juga ngira lu bertiga. Kata si Dian kayak gitu. Oke. Nah, yang satu orang ini siapa? Perempuan bang. Perempuan satu orang ini. Ya. Tapi, sorry bang, kalau untuk yang pendaki 2 yang meninggal itu, yang sampai sekarang mayatnya belum ditemukan, yang lo dikasih buktinya berupa foto, itu pendakinya memang 2 cowok dua-duanya? Dua-duanya. Oke, dan Sama banget kriteria yang gue lihat. ini bang, nih gue mau nanya lagi deh bang ya. Di saat lo ngambil air nih bang ya, sama pendaki dari Ciputat ya. Sampai sebut aja namanya Rizky dah. Gue gak kenal sih namanya. Namanya Rizky lah, yang salah satu pendaki yang lo temuin di atas. Iya. Lu sempat ngambil air dan katanya waktu lu ngambil air tuh lu sempat ngeliat sosok berbaju merah dan menggunakan topi rimba bang. Iya. Itu sama seperti sosok yang lu lihat di atas puncak itu ya bang? Iya, mungkin ada kaitannya nih bang. Kayak gitu. Pas gue ngeliat pendaki itu yang di mata air pos 5 sama dia waktu di puncak itu. Sebelum puncak sih maksudnya. Iya. Pokoknya lewat dari pos 9 itu. Batas vegetasi lah ya. Iya, sama. Dia pakai topi rimba, dia pakai kaos merah. Mungkin nggak sih bang, pakaian yang dia gunakan pada saat itu adalah pakaian terakhir yang dia gunakan saat pendakian sebelum hilang bang? Mungkin bang ya. Jadi dia menampakkan dirinya dengan Cara ya pakaian kayak gitu. Iya. Ya kita itu ya pas gue tahu ya kejadiannya, ya gue mau nolongin kayak gimana, gue nggak bisa. Iya. Itu. Terkecuali kalau gue mungkin punya kelebihan lebih. Iya. Ya kita nggak. Ya gue mau orang biasa doang bang, kita mah ya, orang biasa yang naik gunung ya, tujuan orang untuk hiburan ya, refreshing gitu kan. Pas itu kan di 2016 itu ya mungkin belum serame lah ya pendakian sekarang. Masih lumayan lah, nggak kayak sekarang ini. Dan di 2016 itu banyak banget problematik kehidupan gua sama rekan-rekan tim besok pagi tuh. Lagi kecot semuanya itu. Nah, makanya gua putusin buat refreshing, buat have fun. Dan ternyata yang gua alamin ini nambah bikin gua pusing lagi gitu loh. Pas gue turun gunung, gue pusing lagi gitu. Terus ada lagi satu yang menarik nih bang, lu sempet nyebut kata Rawu ya bang. Karena yang gue tahu Rawu itu adalah salah satu desa yang apa ya, bisa bilang desa gaib yang ada di Gunung Slamet. Mungkin, gue juga dengar kayak gitu. Tapi pas gue turun nanya sama pihak-pihak, ya bukan anak basecamp ya, jadi kayak tetangga-tetangga basecamp ke warungnya gitu, dan gue sempet nanya kayak gitu, emang di atas itu ada desa? Iya, ada katanya. Desa yang udah lama ya nggak berpenghuni lah, maksudnya udah desa gaib lah gitu. Gue sempet nanya sama warga-warga sekitar, emang bener ada bang. Rawu ya namanya. Rawu. Oke, itu kisah Bang Mangi tahun 2016 lalu ya bang ya. 2016 bang, itu gue masih nggak kayak gini bang, badan gue masih langsing ya bang. Kayak lo kali gue, makanya kan gue cepet tuh naik lari ke atas. Kalau kayak sekarang mah udah kuat gitu. 2016 bang ya. 2016 tuh. Bareng sama Indra, Nardi sama Dian, Om Jo dan Arya. Dan kemarin gue juga sempet ketemu sama Om Arya. Bukan Om Amane ya. Bukan Arya Sena ya. Bukan. Bang Arya lah ya. Sekarang gue denger dia udah jadi Basarnas. Oh keren sih. Wih, jadi Basarnas nih. Dan Om Jo ini udah punya anak 2. Dia sempet, ayolah kita naik lagi kapan? Ya. Susah bini gue, udah punya anak, udah punya buntut, katanya begitu, udah susah kalau dia. Itu dia tuh. Makanya buat yang masih muda, yang belum nikah, puas-puasin lah, naik gunung lah bang ya. Jangan sih kalau bisa. Kita kalau udah nikah susah bang. Jangan naik gunung, enak. Kayak gue yang gini susah. Oke Bang Mangi, thank you banget nih Bang Mangi nih udah cerita pengalaman lu yang hampir masuk ke Rawu bang ya. Gue nggak tahu ceritanya tuh bang, kalau bisa sampai lu terabas ke Rawu. Gua nerusin jalur itu, gue nggak tahu udah gue bisa keluar lagi apa kagak. Bisa keluar lagi atau enggak ya, karena yang gue tahu mungkin sekarang gue jadi cerita di Wikipedia, ada pendaki dari Bintaro 4 orang mati di sana. Mungkin bukan lo gitu, tapi gue yang ceritain itu. Makanya, untung di lo. Nah ya, Bang Mangi cerita tahun 2016 bersama dengan beberapa temennya, di mana Bang Mangi ini melihat sosok pendaki yang sudah lama menghilang sampai sekarang jenazahnya belum ditemukan oleh pihak keluarga ya bang ya. Dan Bang Mangi juga hampir nyaris masuk ke desa Rawu, desa yang fenomenal banget ya bang. Yang fenomenal, yang katanya desa gaib lah. Desa gaib. Oke Bang Mangi, thank you banget lo udah mau cerita di sini. Dan akhir kata lagi nih buat teman-teman pelintas Jembatan Hitam, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang mau cerita sama gue langsung di sini bisa langsung DM ke Jembatan Hitam
Dan satu lagi nih buat teman-teman yang pengen pakai baju dari Bang Mange, pasar setan. Oke nih. Jadi teman-teman semua bakalan nggak kaget lah. Kaget. Kalau lagi naik gunung masuk pasar setan ya kayak gini gambaran nanti. Box. Ini baju recommended banget. Buat ini aja sih. Gue denger juga bahannya dari kulit harimau. Kulit kuda. Oke, Bang Mange. Ya. Ada pesan nggak sih Bang terakhir Bang sebelum closing nih Bang? Mungkin untuk para pendaki-pendaki lain yang baru mulai pendakian atau pendaki-pendaki lainnya juga lah yang pengen selamat. Kalau pesan-pesan sih tetap sama yang gue sebelumnya ya, jaga attitude dan sopan santun Bang, dimanapun kalian semua berada sih. Mau entah itu di gunung, entah itu di kantor, entah itu di hutan atau di laut ya, kita nggak tahu kan. Ya lu tetap sopan sama santun harus dipakai, dijaga gitu. Good attitude. Pesan terakhir dari Bang Mange sebelum Dan closing. juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman. Betul, berpengalaman. Dan safety dalam melakukan pendakian. Betul banget. Pasti. Perlengkapannya juga harus matang. Harus ya, Bang, safety, ya. benar. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Ada quote Sobat nggak? Hitam. Hah? Ada quote-quote. Dulu. Quote ada. Dulu dong. Nih Bang Mange punya kata mutiara nih buat teman-teman. Apa, Bang? Apa nih Bang? Bebas Bang. Mungkin nah udah itu aja dah. Zah. Nah, ntar disangka ini lagi motivator, nggak mau gue. Anak senja ya Bang. Ini mau closing gak nih? Iya udah closing. Gue closing dulu nih. Oke teman-teman Sobat Hitam, makasih banyak yang udah nonton cerita ini dari awal sampai akhir. Akhir kata gue John Arya. Dan gua Bang Mange. Jangan kemana-mana, saksikan terus episode-episode Jembatan Hitam berikutnya.